Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ini gue bilang terus kayak gini ya, tergantung dari jam berapa teman-teman nonton ya. Mau siang, mau ke pagi, siang, sore, malam, oke, bebas terserah ya. Dan hari ini di PSR Talk bareng gue lagi Putra ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang film lagi tentunya ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol soal Jagat Arwah dari Visinema, sekarang Visinema kedatangan film baru lagi. Dan surprisingly, ini ada duet maut, dua production house gitu kan, satu Visinema dan satu Legacy, dan merilis satu teaser yang amat sangat seram berjudul Tumbal Kanjeng Iblis. Dan sekarang kita kedatangan cast dari Tumbal Kanjeng Iblis. Halo, ini ada Cheryl Everyone. Senavia. Hai Cheryl, Halo, gimana kabarnya, sehat ya? baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ini juga ada satu lagi, ada Kak Putri Ayudya. Hai, selamat malam. Hai, selamat malam Mas Putra. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik ya. Yes. Ini sorry ya, kayaknya malam ini bakal jadi malam yang amat sangat menggerogikan buat gua. Kenapa? Iya, karena honestly dua orang ini tuh adalah idola gua semua, guys. Bisa. Masuknya bisa dari situ, boleh. Lumus banget. Oke, langsung aja kita ngobrol tentang Tumbal Kanjeng Iblis. Aku mau tanya ke Kak Putri Ayudya deh. Siap. Non spoiler, bisa cerita dikit nggak Tumbal Kanjeng Iblis ini benang merahnya kayak gimana? Sebenarnya ini sesuai judulnya, ini benar-benar cerita tentang sekte, tentang sebuah aliran sesat yang berada dalam sebuah kosan. Gitu. Tapi cerita ini menceritakan tentang siapa atau apa yang jadi tumbal dan bagaimana caranya. Non spoiler nih ya, cuma bisa sampai situ aja ceritanya. Oke, tentang sekte. Perkumpulan yang kalau ini kalau kita runut dari Wikipedia ya, sekte itu kan kelompok yang menganut ilmu atau kepercayaan yang tidak banyak dipercaya oleh orang pada umumnya gitu, dan rata-rata sesat semua. Ya kan? Nah, sekarang untuk masing-masing role play ya dari Cheryl dan juga Kak Putri Ayudya ini di film ini sebagai apa? Oke. Jadi Cheryl dulu deh. Silakan Bu. Aku pikir kita disuruh peran-peranin gitu. Gue udah deg-degan kayak skripnya. Biarkan itu menjadi kejutan di filmnya nanti ya. Oke. Jadi kejutan di filmnya. Jadi gimana tadi dari peranku sendiri? Ya, perannya gitu Cheryl ya. itu sebagai apa? Peranku namanya Tia. Tia ini masih di early 20s-nya dan dia karakter yang sangat penasaran ya. Tapi punya satu karakter yang sangat menonjol, itu selalu mengutamakan keluarganya. Dan apapun yang terjadi dalam hidupnya itu memang agak bisa dibilang pelik lah ya gitu. Upbringing dia gitu, bagaimana dia dibesarkan tuh sangat pelik. Jadi dia berusaha untuk mencari tahu kehidupannya itu selama ini yang masih belum bisa dia jawab itu tuh apa gitu loh dari keluarganya dia ini. Jadi dia berusaha untuk mencari memecahkan misteri keluarganya ini, dan apapun itu halangan yang benar-benar memberhentikan aku suka gitu kalau ngomong, maaf, kayak yang suka bikin orang mungkin pada umumnya takut untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka atau males gitu untuk melanjutin. Nah, Tia tuh nggak kayak gitu, karena selain dia memang berani dan sangat sayang sama keluarganya, dia tuh juga dablek kalau bahasa aku. Jadi pun udah banyak sekali kayak ada cobaan ini gitu ya. batu betul. Kan Bapak udah bilangin Cheryl jangan begini, masih dilakuin masih gitu ya. Aja sampai dia kena batunya, baru si Tia ini tuh mundur. Ya, aku bisa relate sih sama karakter dia. End up di dalam satu kos-kosan, yang di kos-kosan itu tuh ada sebuah misteri gitu, dan ini memang
pun nyaman kosannya, habis itu murah, semuanya tersedia. Dia berharap bisa menemukan kakaknya yang udah hilanglah di kota itu. Jadi dia berusaha ke sana, ke kos-kosan ini, tapi di kosan itu menyenangkan. Iya. Ya. Oke. Next, kita Gaga Putri Ayudhya nih. Role play-nya sebagai siapa? Oke. Nah, aku di sini jadi Rosa. Rosa adalah ibu kos. Jadi saya adalah Dewi penyelamatnya Cheryl yang betul-betul hadir untuk memberikan dia pemecahan atas masalahnya. Karena dia nyari kos-kosan, katanya nyarinya yang deket kampus ya kan. Tuh. Jadi ya udah, aku kasih tahu kalau mungkin boleh share alamat ya kos-kosannya gimana? Kayaknya boleh kan? Oh, ya. kamu harus tahu lagi kos-kosan ini tempatnya enak. Terus habis itu di situ kalau laundry bisa sendiri, udah ada mesin kamar mandi dalam kan ya? Kamar mandi, dia dapat yang kamar mandi dalam. Cheryl dapat yang kamar mandi dalam. Yang lain Tia dapat kamar mandi dalam. Tapi ada juga yang kamar mandinya di luar ada. Tapi rata-rata kamar mandi dalam kalau di tempat saya ya. Terus habis itu di sini juga ada tempat parkir motor gratis gitu. Terus harganya murah, itu udah termasuk listrik sama air. Enak kan? Oke. Nah, guys, itu adalah yang di share itu adalah bagian luarnya ya. Bagian luarnya. Nah, ini kita pengen tahu yang dalamnya nih. Yang dalamnya ada apa nih? Nah, tentu ada syaratnya kalau mau di situ. Apa tuh syaratnya? Kamu pokoknya bisa tinggal di situ dengan enak, dengan tenang, tapi harus ada 1 hari kita minta semua penghuni keluar dari situ. Karena ada 1 hari biasanya ada kumpul-kumpul keluarga besar kami lah gitu. Dan di hari itu berarti dalam 1 hari. Jadi kalau misalkan bayar kos gitu mau nyewa setahun gitu ya, berarti ya setahun kurang sehari gitu bayarnya. Soalnya sehari itu akan itu ngumpulnya tiap Selasa Wage apa gimana tuh? Kalau menurut penanggalan Jawa ya, itu adalah rahasia keluarga kami, jadi kita nggak bisa kasih tahu. Nanti akan ada waktunya aja. Nanti ada Bibi ini Laksmi Pamuncak, Mimi yang akan kasih tahu, Bibi tua yang selalu membunyikan bel dan ngasih tahu untuk silahkan untuk kalian menginap di luar gitu ya, untuk malam ini tidak tinggal di sini gitu. Ya, kenapa ya? Apa dulu tuh orang kayak lagu Nina Bobo kan, itu kan lagu buat pengantar tidur, tiba-tiba dibikin jadi something yang horor lah gitu, serem gitu. Ya kan, terus juga beberapa proyek filmnya. Terus di sini juga ada nembangnya gitu. Ada. Oh, ini yang menarik. Kan memang beberapa film kita melihat bahwa menggunakan lagu yang sudah ada supaya kesannya bisa langsung masuk nempel gitu ya, familiarity. Tapi yang menarik di film ini menurutku, ini pertimbangan yang menarik juga dan buat aku ini satu kesadaran baru ya gitu. Mimi menawarkan untuk bikin lagunya sendiri, bikin tembangnya sendiri. Kenapa pilihan kita gitu? Karena satu, kalau kita pakai yang udah ada, nanti khawatir jadi membuat lagu tersebut disalahartikan gitu. Padahal kan kayak misalkan Lingsir Wengi, padahal romantis lagu itu sebenarnya kan bukan untuk gimana-gimana. Tentang kidung ya kalau kata orang Jawa ya, Lingsir Wengi mah. Iya, apa indah gitu. Memang itu adalah kidung gitu. Indah dan kita berusaha untuk tidak membuat efek itu ke lagu lain yang udah ada. Meskipun ya sah-sah aja ya sebagai karya ya gitu, tapi satu itu. Terus yang kedua, lagu yang sudah ada sebenarnya kan sama aja dengan mantra ya Mas ya. Bahwa kalimat yang disusun dengan apik, lirik itu kan sama yang kemudian dilakukan gitu. Dan kalau memang itu sudah dilakukan berkali-kali, itu udah jadi mantra sendiri gitu. Udah ada isinya lah gitu. Jadi kita mencoba untuk menggunakan lagu yang memang satu di karantina, jadi copyrightnya aman nih ya gitu. Dan nanti malah kalau ternyata nempel boleh ditembangkan karena tembangnya bagus ya Cheryl ya, tembangnya indah banget. Dan yang menarik lagi mantra yang dibuat oleh Mizam sebagai sutradara kita nih gitu. Iya Bang Mizam ya. Iya Mizam tuh menarik. Nanti kuisnya adalah apa hubungannya mantra dengan tembang yang saya nyanyikan. Kalau Anda jeli, Anda akan menemukan itu. Gue suka nih filmnya kata kayak gini. Suka. Oh, filmnya ini emang investigatif loh. Iya, filmnya investigatif. Nanti Yunita Siregar yang lumayan modern. Oh iya, kakak Yunita Siregar. Menarik tuh.
Oke, guys, kalian sudah dapat gambarannya. Tumbal Kanjeng Iblis akan memainkan intuisi kalian, ya kan? Gimana cara kalian menyelesaikan sebuah masalah dalam film ini ya? Silakan tebak-tebak bom manggisnya dipakai ya. Insting detektifnya dipakai. Gitu. Yuk. Next, aku mau ke Cheryl. Cheryl, bener gak sih ini debut pertama di genre horor? Ini beneran debut pertama atau sebelumnya Cheryl tuh pernah dapat tawaran untuk main film horor tapi kayak jangan dulu deh gitu. Lalu pernah nggak? Atau emang ini baru tawaran pertama banget ya Mas? Ini sebenarnya kalau misalkan dibilang ini pertama sebagai lead atau bahkan dianggap sebagai cast ya, this is the first one. Cuman aku punya fun fact sekali kenapa aku senang bisa berada di dalam project ini, terutama karena Cinema yang memproduksi juga. Iya. Jadi sebenarnya film pertamanya Mas Angga Sasongko itu, aku nggak tahu justru malah ini aku boleh spoil atau enggak. Itu adalah boleh. Ntar kalau ternyata nggak boleh tinggal dihapus. Boleh. Iya. Jangan-jangan aku lagi yang dihapus dari satu film gitu habis itu. Kan ini pemeran utamanya. Frame-nya hampir nggak ada tuh, frame-nya nggak ada ibunya. Lead dari film ini tuh kamu, Cheryl. Jadi film pertamanya Mas Angga Sasongko itu sebenarnya Jelangkung 3. Nah, di situ ada peran adiknya pemeran utamanya lah. Nah, kebetulan adik itu saya. Baru umur 7 tahun waktu itu. Jadi main di sini tuh aku berasa kayak full circle aja. Ini pertama kali juga aku sama Visinema. Dan ini film horor pertama aku. So it's like kita berdua full circle aja gitu sebenarnya. Aku sama Mas Angga. Tapi ya buat lead aku, of course this is a big thing buat aku gitu. Ini beda banget juga dari apa yang biasanya aku garap karena apa ya? Ini sudah menjadi goal aku juga di tahun ini. Aku bilang sama tim aku gitu, I really wanna try to play a horror movie karena aku penasaran kira-kira kuat nggak ya aku jam tidur kebalik gitu. Kuat nggak ya dikaget-kagetin kan? Kira-kira aku kuat nggak ya? Itu lalu juga apakah aku akan mendapatkan kayak treatment atau kejadian-kejadian mistis yang biasanya terjadi selama syuting horor gitu. Nanti kita ceritakan itu ya. Nanti kita ceritakan itu ya. Okay. Karena jujur itu yang paling aku takutin, nggak ambil film horor dari kemarin-kemarin, Mas. Oke, untuk Kak Putri Ayudya nih, aduh mau dibilang ratunya horor gitu kan. Karena beberapa proyek terakhir itu filmnya horor, men, ya kan? Nah, terus mungkin di certain question kali ya. Apa yang kalau tadi itu Cheryl yang bikin tertarik ya karena udah satu circle gitu. Kalau Kak Putri Ayudya horor lagi ini kenapa? Dulu pada saat aku juga cukup berat untuk memulai debut horor pertamaku gitu. Tapi setelah itu kemudian aku menemukan hal yang baru tentang berakting gitu. Film horor itu sangat teknikal dan dengan buatku sendiri karena aku tidak berangkat dari pendidikan keaktoran yang mumpuni gitu, awalnya aku tidak dari sekolah acting, aku merasa bahwa aku dapat pendidikan yang besar dari bermain di film horor. Dan kalau zaman sekarang, kalau dulu kan adu praktikal efek gitu ya, macam-macam kalau zaman Susana tuh. Nah, sekarang udah mulai adu CGI nih, Bung, gitu kan. Terus juga kualitas cerita horor di Indonesia tuh elevating gitu tahun ini. Kita bisa bilang secara terbuka memang kualitas horor Indonesia meningkat. Dan udah bagus, sudah evolve ya. Iya, horor tuh udah jadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lama banget. Jadi menurut aku kalau aku dapat horor selama itu nomor 1 ya, ceritanya bagus. Itu penting kalau buat aku. Cerita bagus tuh itu udah masih panjang perjalanannya. Naskah bagus, karakter bagus, masih ada faktor eksekusi, faktor treatment sutradara, faktor kerja sama tim, faktor editing gitu. Faktor promosi itu masih banyak gitu faktornya. Tapi ketika kita tahu kita kerja sama siapa, sama teman-teman yang udah kita kenal gitu, sama orang yang juga percaya sama kita dan memberikan kita ruang diskusi yang besar gitu, itu aku langsung oke. Nah, Visinema, berapa kali aku berproses dengan Visinema, aku mengalami
taman bermain lagi gitu. Bener-bener kayak bisa ngobrol, bisa diskusi. Kita punya ruang untuk mengajukan usul kita dan betul-betul dibicarakan, dipertimbangkan gitu. Persoalan diterima atau enggak ya tentunya yang lebih tahu dan yang lebih bijaksana memutuskan itu sutradara. Tetap eksekusinya di dia. Tapi bahwa kita punya ruang untuk main dengan apa yang kita inginkan, ruang untuk membuka imajinasi kita gitu. Ini jadi penting banget. Eksplorasi apapun itu Betul. yang Ya, berkaitan dengan jadi film. nomor gitu. satu, betul, nomor satu ini timnya aku suka. Terus line up pemainnya di awal aku langsung kayak gitu. Ada pemain-pemain lain yang asik banget. Mukanya langsung gini ya kan? Harus gitu ya. Aku ada Miller. Miller jadi suami aku. Elah, udah dapat ya. Terus habis itu ada Revnu Wikana. Jadi ya itu kalau itu aku belum bisa ngomong. Ada Lucky Muniaga. Terus ada juga Omar Daniel, Yunita Siregar, Laksmi Pamuncak, ada Aditya. Ini menurutku line up yang menyenangkan, yang kita udah pernah bertemu sebelumnya, dan ini seperti reunian gitu. Aku udah tahu, wah paling nggak dari pemainnya akan asik. Terus tahu yang pegang Visinema, kita merasa ada di tangan yang aman gitu. Produsernya care banget, hands on sama kita gitu. Terus Mizam, menurutku aku selalu suka berada menjadi bagian dari baby karyanya orang debutan gitu. Nah, ini film pertamanya Mizam. Jadi buat aku it's such an honor bisa ada di sini gitu, bagian dari perjalanannya Mizam juga gitu. Ya, nah, sama Sheryl, aku kayak ketemu anak ini akhirnya gitu. Dan aku suka ngelihat dia main. Jadi kayak anggap aja orangnya nggak ada di sini ya. Jadi buat aku merasa happy banget sih dapat kesempatan untuk main sama dia gitu. And she's such a sweet girl ya. Jangan terlalu berpikir terlalu keras, Kak, nggak apa-apa. Ya, dia kemarin perannya jadi kalau nggak jadi pacar orang, jadi cewek yang lugu gitu. Oh wow, oke. Ya. Ya sekarang masih agak-agak sih reaksi dia agak-agak gitu. Cuman senang bahwa ketemu teman-teman yang kritis. Dan buatku itu jadi penting banget untuk berproses. Itu sih yang buat aku. Satu lagi, di sini aku main karakter yang aku nggak pernah mainin sebelumnya. Oke, jadi ke semua film horor itu, dan ini jadi yang pertama banget yang karakternya belum pernah. Kayak gini. Kayak gitu. gini nanti ya. Kayak gimana ya, kayak gini. Terus ini kurasa ini bisa diomongin karena nanti akan kayaknya di poster udah akan kelihatan gitu ya. Aku paling banyak pakai prostetik tuh kayaknya di sini deh, di film ini. Belum pernah. Hai guys, sorry kalau tiba-tiba jump in, ternyata dalam proses syuting online itu penuh dengan lika-liku ya. Anyway, kali ini kita langsung aja closing statement-nya, sekaligus closing question. Kalau diibaratkan seperti buah, kira-kira tumbal Kanjeng Iblis tuh buah apa dan kenapa? Silakan, mungkin dimulai dari Sheryl dulu. Buah manggis, buah kedondong. Cakep. Kenapa aja pantun? Tahu. Habis ditanya juga buah. Ya udah nggak ada pantunnya gitu. Tapi syuting kita begini nih, syutingnya serem ketawa mulu. Menurut aku ini buah naga deh. Kenapa? Buah naga karena dia itu ceritanya benar-benar dari apa ya, penyampaiannya itu gue nggak tahu, berat sendiri jadinya pilih buah naga. Karena it is juicy and bloody. Boleh. Putri Ayudhya, gimana? How about you? Oke. Anggur laut.
Anggur Nggak laut. laut kayak apa? Kamu anggur Korea aja sis. Spesifik sekali ya gitu. Spesifik anggur laut. Karena dia bergerombol dan terselimur. Nih, iya, in a way aku merasa bahwa ada rasa underdognya film ini. Karena nomor satu, ini debut pemeran utamanya ya, hororan. Terus ini debut sutradaranya juga, bikin film udah langsung horor, ya kan? Jadi I feel like this kind of terselimur ini kayak kelihatan, tapi ketutupan air gitu, kayak kelihatan tapi masih underdog nih, belum muncul betul-betul ke permukaan dan bergerombol. Kenapa bergerombol? Karena aku selalu merasa ini salah satu film yang akan tercatat dalam pikiran aku, salah satu film yang paling kolaboratif yang aku tahu. Semua orang bergerak untuk mencari solusi dari apa yang terjadi dalam setiap produksi. Kan pasti ada aja masalahnya, ada aja problemnya, ada aja ceritanya di produksi gitu, tapi semua orang tuh bener-bener ngumpul bareng, riung, rembuk gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam film ini gitu menurutku. Menurut siapa? Ya menurutku gitu. Jadi aku nggak bisa memikirkan buah yang lain selain anggur laut ya. Mantap. There you go guys. Tumbal Kanjeng Iblis dengan buah-buahan versi review ya gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang udah nonton di 22 Desember 2022, tanggal cantik tuh, jadi nggak mungkin lupa. Kalian komen lagi di sini atau mention Putri Ayuda dan Sheryl Xenavia. Ternyata benernya seperti buah itu gitu ya. Atau mungkin teman-teman di sini yang udah nonton punya buah versi sendiri, silahkan di mention, kasih tahu. Enggak kak, ternyata lebih mirip buah ini gitu. Go for it, please. Oke, thank you Sheryl, Putri Ayuda atas waktunya. Ya, terima we kasih hope Andri, that the movie atas sukses. penyelamatan videonya. Iya. Kami doakan sukses dan terus sampai ya target 1 juta penonton lah at least lah ya. Amin. Amin. Thank you so much. Silakan ditonton teman-teman semua, jadikan film ini untuk liburan Natal dan Tahun Baru kalian. Mantap. Penutup tahun yang seru. Mantap. Oke, thank you guys. Akhir kata, play it, don't stop, just rewards. Cut.